Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Berjumpa lagi pada kajian mingguan kita, yaitu kajian manis dengan sebulan kita. Kajian manis selalu ada yang manis. Nah, pada Kamis hari ini saya Kak Dimas Kurniawan ditemani oleh salah satu peserta mantan kegiatan Raimuna Nasional 2017 yang lalu. Di sini dia juga alumni SMA 2. Saya juga masih sekolah SMA 2. Dia juga ikut Baloka. Namanya adalah Kak Rifada. Apa kabar Kak Rifada? Alhamdulillah, luar biasa. Kak Rifada ini sekarang sibuk apa? Sibuk. Untuk kali ini belum ada kesibukan ya, soalnya kuliah juga belum masuk. Jadi kemungkinan sibuknya habis kuliah, sekarang sibuknya rebahan. Para wanita itu memang suka rebahan. Kita langsung ke inspirasinya saja Kak. Ini kan kadang-kadang pernah ikut Raimuna Nasional tahun 2017 yang lalu. 17 ya. Nah itu mungkin sedikit cerita Kak, saat alur pendaftaran dan alur seleksinya itu bagaimana? Untuk pendaftaran itu nggak ada pendaftaran untuk peserta Raimuna Nasional ya, jadi itu melalui kegiatan Dian Pinsat, Gladian Pimpinan Satuan Sangga ya. Nah itu dari pradana di beberapa pangkalan di SMA, SMK, MA di Kabupaten Kudus atau di Warcap Kudus itu diikutkan Dian Pinsat. Nah itu selama Dian Pinsat kita kegiatan selama 4 hari mungkin. Di sini apa di mana? Kita berpindah-pindah ya, jadi Ramadan kayak Nabi Ibrahim. kayak subcamp, kegiatan subcamp. Jadi di ke Warcap, terus kita jalan ke Kecamatan Mejobo, terus ke Kecamatan Jekulo. Endingnya sih di Kecamatan Jekulo. Jadi ini dari Warcap ke Jati, ke Mejobo, ke Jekulo. Endingnya di Desa Tanjung Rejo, Jekulo. Ya, di sana. Nah, setelah kegiatan Dian Pinsat itu baru mungkin ada seleksi dari Dewan Kerja mungkin ya, Dewan Kerja Warcap Kudus. Untuk siapa yang terpilih menjadi peserta dari Raimuna Nasional 11 2017. Apakah Kak Fada itu terbayangkan akan ikut Raimuna Nasional ke Cibubur, Jakarta begitu? Sebenarnya itu nggak tahu kegiatan Raimuna Nasional itu seperti apa. Jadi waktu ikut juga kurang info gitu ya. Tapi dari Dian Pinsat kita dijelaskan juga bukan tentang Rainas, tapi tentang gimana cara menjadi pemimpin yang baik dalam apapun gitu, lebih ke leadership ya kalau di Dian Pinsat itu. Jadi waktu itu kayak seperti kurang informasi tentang Raimuna Nasional itu kegiatannya akan seperti apa gitu. Baru setelah kita dinyatakan lolos menjadi calon peserta Raimuna Nasional, nah itu baru ada kayak info pelatihan. Kita ada itu kok pelatihan kayak gitu. Jadi tentang kepramukaan, tentang kita latihan fisik juga. Soalnya di sana kan kita nggak bawa motor, jadi kita harus berjalan kan. Nah itu kan harus fisik. Soalnya kita di sana juga lama. Nah setelah masuk ke calon peserta Raimuna itu, setelah positif jadi peserta Raimuna Nasional itu apa yang kalian pada rasakan itu? Seperti apa itu? Seneng banget sih, seneng banget. Nggak nyangka bisa masuk ke Rainas Jakarta. Kalau nggak nyangkanya sih nggak nyangka gitu. Tapi nggak kayak gitu sih. Tentunya senang. Ini kayak jadi sebuah pencapaian gitu di masa saya saat itu. Muda belia. Itu menjadi pengalaman yang sangat berharga karena Raimuna Nasional kan itu 5 tahun sekali ya. Jadi kayak menorehkan sejarah gitu sebagai peserta gitu. Di antara
sekitar 15.000 peserta, yang katanya 15.000 peserta ada saya salah satunya dan teman-teman yang lain juga gitu. Nah itu yang lolos jadi yang positif peserta itu berapa orang? Dari Warcap Kudus sendiri. Kudus diambil dari kegiatan Janbinsa tadi 10 perempuan dan 10 laki-laki dari berbagai pangkalan. Mungkin bisa disebutkan nama-namanya gitu? Kalau namanya, aduh, pangkalannya aja gitu ya. Ya. Pangkalannya. Ya Boleh, kalau boleh. ada namanya juga saya udah 3 tahun ya, kita juga kadang-kadang ada yang masih kontekan, masih ada yang udah kerja, udah kuliah di mana-mana, jadinya kita itu sih jarang kontak, ada yang nomornya juga udah hilang. Tapi saya terus ada beberapa teman itu dari SMA 2 Kudus, SMK 1 Kudus, sama-sama ini Pradana SMA 2 Kudus, kebetulan saya dan Kak Hegi. Terus SMK 1 Kudus itu Kak Maulida dengan Kak Rangga. Terus dari SMK 2 Kudus itu ada Naila. Terus dari dari perguruan tinggi juga, ini dari UMK. UMK itu ada Kak Hengki, almarhum Kak Hengki. Beliau adalah sosok yang inspiratif sekali bagi saya, sampai akhir hayat beliau tetap sebagai pramuka. Terus dari perguruan tinggi ada 3, yaitu UMK itu ngirim 3, Kak Hengki, Kak Eka Zuni, sama Mbak Anggita, Kak Anggita ya. 3. Terus kalau dari IAIN Kudus itu ada Kak Yakin, Kak Husen, sama Kak Olivia. Iya gitu. Dari pangkalan lain, dari sekolah swasta MA-nya MA TBS, MA NU TBS, MA NU Kutsiah. Terus dari SMK Al Islam, terus dari Al Islam, Asaidiah, mohon maaf, Asaidiah, Asaidiah. Terus dari MA Banat, ya. Dari mana lagi ya? Ya itu sih. Dari SMA Masehi juga. Ikut SMA juga. Kristen Masehi, ya ada 2. Tasya dan Putra ya. Dari SMA Masehi itu sudah sepertinya itu. Oh, sangat banyak sekali ya, walaupun cuma 20 orang tapi itu bisa dibilang banyak lah untuk dari Kudus sendiri. Nah mungkin untuk perlengkapannya apa saja nggak sebelum berangkat kan misalnya menyiapkan banyak sekali perlengkapan itu. Ya sebenarnya yang intinya saja lah ada semuanya, nanti durasinya terlalu lama. Jelas perlengkapan pribadi. Tenda itu urusan Warcap ya sebenarnya. Ini untuk perlengkapan yang kita bawa sendiri dari rumah gitu ya, khususnya itu tas pasti. Pakai carrier karena baju banyak. 2 minggu. Baju untuk 2 minggu. Karena kegiatan juga banyak ya di sana. Terus yang pasti itu sebenarnya aku tuh lupa bawa ember sama gayung. Aku lupa bawa ember sama gayung. Kayaknya itu nggak tahu kenapa ketinggalan di rumah. Padahal itu udah mau dibawa. Pas sampai Jakarta ingetnya, loh emberku kok nggak ada gitu. Itu padahal itu barang wajib karena di sana ember bukan hanya untuk mandi ya, tapi untuk kita cuci juga. Cuci bisa nggak ada mesin cuci, jadinya kita cuci manual guys. Cuci manual. Kebetulan dulu itu ada yang kayak apa sih, orang keliling laundry kayak gitu, tapi kayaknya mending cuci sendiri. Iya mahal pastinya. Premo di Jakarta. Itu benar. Jadi ember itu barang wajib, ember sama gayung gitu. Kalau perlengkapan yang lain juga sama sih seperti biasa gitu. Sama kayak kemah-kemah yang biasa, cuma kita perlengkapan aja yang lebih banyak dari biasanya karena kita kurang lebih sekitar hampir 2 minggu gitu.
Nah mungkin ini pas sampai pertama kali Jakarta itu apakah langsung bangun tenda atau survei lokasi dulu, kasih muter-muter Uber dulu atau bagaimana? Jadi kita kan ada ketua UMPI. Ya. Dari Kuarcap Kudus kan ada 10 putra 10 putri ya anggotanya. Tapi kan ada dari ketua UMPI-nya itu dari Dewan Kerja Cabang. Dan ketua UMPI itu tadi yang perwakilan ya kayak perwakilan gitu yang mengurus tenda. Jadi putra dan putri. Salah satu ketua UMPI. Kayak menghadap kayak konfirmasi dulu. Kayak konfirmasi kita terus dapat penyerahan berkas, kita dapat kartu pendirian tenda kayak SIM gitu. Surat izin mendirikan tenda. SIMT. SIMT. Kayak SIM, surat izin mendirikan tenda. Nah, itu ada nomor pendirian tendanya, terus lokasinya dan kabupatennya apa itu ada di situ. Terus di situ juga kita dibagiin card. Kartu ID card. Nah itu tadi kan ada UMPI. UMPI sendiri itu apa sih Kak? UMPI itu saya belum pernah dengar kata-kata itu gitu. Asing banget di telinga saya. Jadi UMPI itu seperti kelompok kecil. Kalau kita seperti sebuah sangga kan ada yang lebih kecil dari sangga. Dan itu namanya UMPI. Nah, kan ini anggotanya ada 10 putri. 10 putri ini dibagi 55. Dibagi 10 anggota. Jadi satu sangga itu dibagi 2. 10 sangga isinya kan 10 anggota. Dibagi 2. Jadi ada 5 ya. Satu UMPI 1, yang satu UMPI 2. Nah, untuk ketua UMPI-nya itu dari Dewan Kerja Cabang. Nah, ini biasanya kan kalau kemah di tingkat nasional itu kan sistemnya beda sama di tingkat cabang. Ya. Pernah dengar itu sistemnya pemerintahan apakah Rainas juga menerapkan prinsip yang sama gitu Pak? Di perkemahan itu memang ada beberapa sistem ya. Jadi ada yang sistemnya itu pemerintahan, ada yang sistem pengorganisasian seperti biasa, ada yang sistemnya lain-lain macam-macam gitu. Jadi waktu Rainas itu kebetulan memang pemerintahan mulai dari presiden, gubernur, bupati, terus ada kecamatan juga kayaknya. Tapi sepertinya sampai ke kabupaten. Tapi ada RT sama RW juga. Ada RT sama RW. Ada kecamatan tapi camatnya ya, tapi nggak ada bangunannya. Kalau bangunan pada kayak pendopo kayak gitu ya. Kayak pendoponya itu sampai kabupaten aja. Berarti itu presidennya itu ketua saya kerja dari nasional. Iya. Untuk presiden itu dari ketua Sangga Kerja Dewan Kerja Nasional. Terus untuk gubernur, bupati juga dari panitia atau dari Sangga Kerja. Yang ditunjuk oleh Dewan Kerja Nasional begitu. Nah, kalau kalian cara gampang untuk menjadi presiden atau cara lain untuk menjadi presiden ya jadi Dewan Kerja Nasional biar jadi presiden di Raimuna Nasional. Tapi sama-sama susah kan jadi presiden di independen maupun di pramuka itu juga ada tahapan yang tidak semudah yang kita kira itu. Tentunya. Nah mungkin selama kegiatan itu kamu ada masih enggak kegiatan apa saja mulai hari pertama sampai hari terakhir itu apa aja sih kok sampai berhari-hari gitu loh? Kegiatannya banyak sekali dan seru-seru tentunya. Out of the box banget. Kalian nggak nyangka kayak kegiatannya tuh ternyata tuh gini, nggak kayak kegiatan kita di cabang gitu. Jadi untuk sistem kegiatannya ya aku ceritain. Sistem kegiatannya itu bukan kita kan ada sangga nih, satu sangga. Kebetulan sangga putri gitu ya, sangga putri Kuarcap Kudus. Itu bukan satu sangga kita langsung satu kegiatan, itu enggak. Jadi itu per sangga ini
Jadi di sini tuh per umpi ya, karena sistemnya kita diperkecil jadi per umpi. Per umpi itu kan ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga sampai orang ke-6. Ya. Nah, itu kegiatannya itu diurutkan oleh scarf ini. Iya, jadi orang pertama itu scarf warnanya beda-beda. Orang pertama sampai orang ke-6 itu scarfnya warnanya beda-beda. Jadi untuk orang pertama ketua umpinya Ya. itu kegiatannya akan berbeda dengan anggota yang lain. Lain. Jadi per orang itu anggota kegiatannya beda-beda pada hari itu. Jadi kalau dijelaskan apa aja kegiatannya, kita ada GDV, ada kayak outboundnya itu Rover Challenge namanya. Terus ada kegiatan kayak itu kegiatannya tuh seperti kayak improve diri banget, skill sih. Skill bukan hanya skill secara scouting skill gitu, bukan hanya scouting skill, soft skill juga. Jadi semua aspek pramuka kan melibatkan seluruh aspek kehidupan ya. Jadi bukan hanya untuk scout skill aja, tapi juga kita diajarkan soft skill, terus cinta tanah air, terus ada banyak gitu loh kegiatannya. Dan maaf saya juga sedikit agak lupa gitu. Berarti itu di sana itu banyak actionnya daripada materinya atau bagaimana? Iya, jadi kita juga berkegiatan itu bukan hanya berkegiatan saja, tapi diselingi dengan ilmu pengetahuan juga di situ. Kita nggak ini materi ini bukan kayak materi gitu. Jadi dirangkum dengan sebegitu serunya, kita nggak nyadar kalau itu dikasih materi sih sebenarnya. Berarti melakukan sambil belajar gitu? Iya betul, melakukan sambil belajar. Nah, selama Raimna Nasional itu kan pastinya ada kegiatan yang mengesankan bagi Kak Fada. Itu kegiatan apa kayak itu mengesankan di kepala Kak Fada sampai teringat sampai detik ini? Upacaranya. Upacara. Urutan apa pembukaan? Upacara pembukaan kebetulan saya menjadi jaga jaga tenda maksudnya. Ya padahal waktu itu ada sambutan dari Bapak Presiden Jokowi. Dan kebetulan malah saya jaga tenda. Kegiatannya itu seru banget asli. Banyak sih yang masih diingatan, itu seperti kayak upacara pembukaan itu tadi, tapi saya nggak datang. Tapi saya datang saya dapat. Enggak, aku dapat di upacara Hari Pramuka. Iya, upacara Hari Pramuka itu rame banget. Tapi tidak dihadiri Bapak Presiden. Bukan Hari Pramuka, maaf, sorry. Hari Pramuka yang dihadiri Bapak Presiden. Kalau aku kebagian Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Soalnya kita mulai kan tanggal 13 Agustus ya. Kita 13 Agustus hari pertama. Hari pertama sampai Jakarta maksudnya. Terus 14-nya itu pembukaan sekaligus hari upacara Pramuka. Harpram gitu. Terus aku dapat kebagian upacara itu tanggal 17 Agustus. Jadi apa itu waktu itu? Jadi peserta lah. Itu kebagian di belakang juga. Tapi alhamdulillahnya kesorot kamera dong masuk TV di Trans 7. Beruntung sekali. Tapi mas sedikit tenar lah di TV ini. Pernah kelihatan di TV nasional gitu. Terus kegiatan yang paling seru itu ada konser. Jadi di sana setiap malam itu ada konser. Oh, tiap malam bukan hari terakhir aja itu enggak? Enggak, bukan hanya hari terakhir. Ada beberapa hampir tiap malam itu ada konser dari beberapa artis papan atas Indonesia. Seperti Niji. Oh, Niji. Terus ada apa lagi ya? Banyak sih. Kalau aku sih paling suka Niji ya, lebihnya Niji soalnya dia jadi soundtrack juga ya Kak ya. Jadi soundtrack di Rainas dia bernyanyi. Terus kegiatan paling mengesankan lagi GDV GDV itu kita seperti kayak workshop terus pameran, workshop sekaligus pameran ya, soalnya ada beberapa stand
stand. Ada beberapa stand dari kementerian, dari organisasi sosial, terus banyak sih gitu. Dari swasta juga seperti dari TV SCTV kayaknya. Itu pelatihan jadi news ancor lah. Bawa acara maksudnya, bawa berita gitu. Gitu sih. Nah, mungkin Kak Fadha sudah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pasti kan ada kenang-kenangannya kan, itu kan juga kegiatan 5 tahun sekali, masa ada kenang-kenangannya gitu. Kak Fadha dapat apa? Aku dapat apa ya? Kalau kenang-kenangan pasti banyak. Kenang-kenangan berbentuk fisik itu pasti ini scarf. Terus Tiska Raina sorry nggak bawa. Tapi nanti aku tunjukin fotonya. Boleh. Terus ada lagi itu kita tukeran bed keluarga gitu. Daerah. Bed keluarga sama Maaf, Fadha di kanan. Oh iya, ya sorry. Oh benar. Benar kamu ya, sorry. Nah, takutnya sini kan ambalan dan lain-lain, masa cuma ambalan gitu. Iya benar ya. Iya. Fadha kan di kanan. Iya, maaf ya. Ya, sama. Soalnya kan nggak pakai pramuka deh, jadi bingung. Ya sama ini. Nah, itu dapat dari Jawa Barat gitu. Sunda ya. Terus dapat dari Sumatera sama kebetulan padahal ada yang luar negeri loh di sana. Ada dari Thailand, Malaysia, Filipina. Itu tapi nggak dapet soalnya udah pada direbutin. Itu jadi rebutan soalnya kan dari luar negeri ya. Peserta dari luar negeri gitu. Terus ada lagi kayak emblem apa sih namanya? Ring itu malah macem-macem ya, dari sana-sana itu ringnya macem-macem. Nah, kita tukeran ring juga. Kebetulan Kudus kan punya ring sendiri, kita buat ring sendiri khusus gitu. Peta apa sih logonya, peta Kudus sama ada penari kretek gitu. Aku nanti tunjukin juga contohnya gitu. Nah itu jadi lumayan jadi rebutan juga sih, aku disuruh untuk tuker-tukeran gitu. Tukeran dong dapat sih. Dari mana? Dapat dari Kalimantan Timur. Ringnya bagus juga dari Kalimantan Timur itu. Gambarnya peta Kalimantan apa gimana? Bukan, gambarnya dia itu sih kayak lukisan nggak bisa dijelasin deh, sulit untuk dijelaskan gitu. Kayak kamu tahu pedang apa sih, kayak dia suku sana ada kayak batik-batiknya kayak gitu. Nah pokoknya kayak batik khas Kalimantan gitu kayak. Soalnya itu ringnya dari kain gitu. Tapi bagus banget. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Kira hilang. Ya. Nah mungkin itu kan dapat scarf. Iya. Apakah dapat scarfnya itu mudah atau ada perjuangannya? Ini dapat scarf ini. Ya betul sekali. Ini fasilitas ya guys. Ini bagian dari fasilitas, jadi nggak harus untuk Enggak gimana? Dapatinnya itu bagaimana gitu? Apakah ya emang dibagiin kan? Datang dibagi gitu? Iya benar. Datang dibagiin sama itu ID cardnya. Kirain bagian harus dari fasilitas. Kita harus ikut semua kegiatan. Nanti hari terakhir itu check out sekaligus dapat scarf. Ya enggak, scarfnya diberikan memang untuk digunakan untuk pas kegiatan. Soalnya kita berkegiatan itu sesuai scarf. Jadi kegiatan kita misal aku kan UMPI nomor 6. Yeah. Makanya scarfnya warna biru. Nah, ini kegiatan ya kumpul semuanya scarf warna biru semua. Kalau kamu warna merah jadi perlu dipertanyakan. Kamu salah. Ya perlu dipertanyakan karena pasti dia salah jadwal atau salah tempat kegiatan. Salah tempat kegiatan sih. Soalnya kita kegiatan itu kumpul yang scarfnya sama. Sesuai warna scarf. Iya betul. Mungkin Kak Fadha ada motivasi gitu setelah ikut Lainas ini kan dapat banyak pengalaman, dapat ilmu, dapat juga teman, dapat juga kenang-kenangan yang banyak banget sampai tidak bisa dijelaskan secara rinci. Nah itu mungkin ada motivasi bagi teman-teman di luar sana yang mendengarkan podcast ini atau juga video di YouTube ini,
apakah kegiatan di luar Kudus itu selalu jelek seperti yang mereka mention itu bagaimana? Kan enggak selalu jelek sih mestinya. Kayaknya perlu dipertanyakan itu gimana sih kok bisa ngomong jelek padahal belum pernah ikut sama sekali ikut dan belum pernah merasakan gimana serunya. Untuk kegiatan pastinya ada kekurangan dan kelebihannya. Nggak semua kegiatan itu hasilnya sempurna gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk menikmati gitu kan. Ya betul. Motivasi untuk adik-adik semuanya, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Karena ini adalah usia emas kalian untuk menunjukkan jati diri kalian, mencari jati diri kalian itu passion. Karena kita di pramuka ini dengan berbagai aspek kehidupan kita bisa temukan passion kita itu dari pramuka loh. Gitu. Nah untuk motivasi kalian juga bener-bener dapetin apa yang ingin kalian dapetin gitu. Life start now not later. Mulai dari sekarang tidak besok karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Bukan seperti monopoli ya. Jadi monopoli ada kesempatan berkali-kali, ada dana umum juga. Tapi ini real life gitu. Kehidupan nyata. Kesempatan itu nggak datang 2 kali asli. Gitu. Swear. Jadi mumpung ada kesempatan, mungkin setelah ini karena ini pandemi ya kak ya. Jadi kegiatan mungkin dialihkan dengan online, tetap ikutin aja, nggak apa-apa. Yang kita cari itu bukan untuk seru-serunya aja, tapi ilmu kan. Niatkan untuk ilmu, apa yang diniatkan ilmu itu pasti endingnya seru dan bermanfaat, bukan hanya dicari serunya aja. Baik sekali, itulah sedikit motivasi dari Kak Fada yang juga pernah jadi pradana, pastinya paham lah bagaimana pemimpin yang baik. Nah mungkin itu dulu untuk kajian manis pada hari ini. Jangan lupa stay tune terus di kajian manis di grup masing-masing. Jam 1 itu grup Tambalan dan grup Saka, jam 7 itu grup DKR dan juga grup kami Khawatir Cabang Kudus. Jangan lupa follow Instagram kami di @dkc_kudus dan jangan lupa subscribe YouTube kami DKC Kudus Cakti. Dan nantinya pasti akan ada video bermanfaat jika ada sesuatu yang baru dan inspirasi dari Dewan Kerja Cabang Khawatir Cabang Kudus. Sekian dari saya Kadmus Kurniawan dan Ikhya Arifada. Undur diri. Sebelum kita undur diri, kita jargon DKC dulu. Udah tahu gak? Tahu yang Kudus Cakti, Ya. Cakti. Ada saja ya. DKC Kudus Cakti ting. Sampai berjumpa pada podcast lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dadah.